Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas buat semua kicau mania dan juga sogon mania. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Nah, jadi bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Pleman Rumahan, seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Nah, hari ini sama seperti kemarin, setelah membedakan antara jantan dan betina, sekarang saya mau membahas yaitu tentang cara menjinakkan sogon. Jadi cara menjinakkan sogon, kalau sogon dapetan hutan itu liar itu ya sama lah, semua burung itu giras ya. Nah, jadi saya mau ngasih tips buat teman-teman gimana cara jinakinya biar enak. Nah, ini dari anakan. Nah, kalau misalnya dari anakan, dari lolohan itu burung kadang-kadang banyak yang ketika kita rawat dia nggak jinak tapi giras, malah gerabakan juga ada. Nah, kalau untuk sogon ini yang dari anakan ini harus rutin dipegang, jadi rutin dimainin seperti ini supaya dia nggak takut sama kita. Jadi walaupun dia emang dari lolohan, ketika dia udah mandiri nggak bisa kita taruh aja terus dia makan sendiri, minum sendiri. Kalau kita taruh seperti itu, dia yang ada giras lagi, takut sama kita. Nah, jadi harus rutin kita mainin seperti ini biar dia nggak takut. Nah, jadi kayak ini kalau buat yang anakan dari lolo. Kalau yang untuk rawatan hutan itu ada ya seperti yang saya bilang kemarin, ada satu pasang sogon. Nah, nanti kita bikin tutorialnya langsung ya biar lebih enak ya. Nah, cuma sebelum lebih lanjut, jangan lupa like dulu, share dan juga subscribe, dan jangan lupa kita ngopi biar segar, biar adem. Pleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Pleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, untuk sogon yang giras, jadi setiap burung itu kalau kita dapat udah dewasa itu dimana-mana ya giras, takut. Nah, dia ini seperti burung pleci, nggak begitu sulit sebetulnya, agak mudah ya, yang penting kita konsisten. Nah, cuma kalau burung besar kan bisa-bisa luka di atas paruh. Kalau sogon ya mungkin ada beberapa sama seperti pleci. Tutorial di pleci juga udah banyak saya buat. Nah, ini saya bikin buat sogon. Cara yang pertama ya ini yang saya pakai. Cara yang pertama paling mudah, paling simple, paling gampang. Cuma dia nggak bisa langsung, lama dia. Jadi harus rutin. Nah, gantung dia di tempat yang rendah ya, sekiranya tempat aktivitas. Nah, ini depan teras, di sini tempat saya nongkrong, tempat ngedit main-main HP lah ya, buat ngopi di sini. Nah, ini kita taruh di rendah. Jadi ketika ada yang lewat, masuk atau keluar, jadi dia ini terbiasa sama adaptasi manusia. Jadi rutin gantung rendah di tempat aktivitas yang banyak manusia. Sama seperti pleci seperti ini. Ini cara yang pertama, cara yang paling mudah saya gunain. Cara kedua yaitu gunting sayap. Nah, digunting sayap, jadi bulu sayapnya digunting. Oh ya, sebelum itu sebetulnya kalau misalnya tahap penjinakan ini, kalau ada pleci 2 atau 3 ini jangan digabung jadi dalam satu sangkar ya, dipisah satu-satu. Nah, kalau ini saya gabung soalnya memang kandangnya ini kekurangan kandang ya. Kandangnya ada yang dipinjam sama orang, pinjam saudara, pinjam temen, jadi kandangnya habis. Nah, ini digabung jadi satu. Nah, cuma kalau digabung ini dia agak lama tetap giras. Kalau misalnya mau cepet di satu kandang satu burung. Cara yang kedua yaitu gunting sayap. Jadi bulu sayapnya digunting, tutorialnya ada di pleci. Jadi gunting bulu sayap, kemudian rutin kita pegang sama seperti tadi, rutin kita mainin, kita kasih kroto kalau dia doyan kroto. Kalau nggak doyan kroto ya kita kasih madu, oleh-oles madu, terapi lapar. Jadi biar dia takut, biar dia berani sama orang. Terapi lapar juga sama. Jadi bisa disambil di terapi lapar, kemudian kita kasih susu ya. Cuma kalau terapi lapar ini jarang kalau untuk disogon ya, karena dia emang beberapa aja yang doyan sama ulet, doyan sama kroto. Karena banyak juga yang nggak doyan. Kalau di pleci memang banyak yang doyan sama pleci. Nah, cara yang ketiga yaitu semprot. Jadi penyemprotan. Nah, ini kita mau semprot. Jadi kita semprot sampai basah ya. Kemudian kita mainin, kita lus-lus. Sekali lagi, jadi buat teman-teman yang masih tahap penjinakan burung plecinya ini, kalau bisa jangan digabung dalam satu sangkar ya.
Jadi dibikin apa, satu kandang itu satu burung. Nah, jadi tutorial penjinakannya kita langsung ini ya. Jadi penyemprotan sogon ini kalau misalnya mau diambil apa namanya susunya, ambil dulu nggak apa-apa, kalau nggak diambil juga nggak apa-apa sebetulnya. Kalau susu kan memang dia beda sama pur ya. Nah, kita semprot dengan semprotan yang spray yang halus dulu, yang halus biar dia nggak kaget sekaligus ya, sama seperti pleci. Nah, kalau sogon ini enaknya dia lebih cepat basah. Kalau pleci itu memang ada beberapa jenis yang bulunya kalau masih bagus sulit dia untuk basah. Jadi kalau udah sulit basah kadang-kadang kita harus semprot terus, dia nggak mau lepek dia. Kalau sogon ini enak karena semua sogon ketika semprot ya basah. Maka dulu sering kalau pas lagi hujan kita ngejar-ngejar sogon itu lebih mudah cepat dapet kalau kehujanan hujan besar itu. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kalau misalnya dalam tahap penjinakan ini usahakan satu kandang satu burung untuk biar lebih cepat jinak. Soalnya kalau dua gini ya bukannya nggak mau jinak, agak lama, agak sulit. Nah, semprot sampai basah. Kalau sekiranya masih bisa terbang jangan dipegang dulu, jangan diambil dulu. Bisa-bisa kabur dia soalnya. Ini lihat ya. Oke, basah ya, udah nggak bisa terbang dia ya. Mungkin cuma lompat-lompat aja, terbang pun nggak jauh. Sekarang kita ambil. Nah, ini yang kita fokus ke jantannya aja ya. Nah, jadi, kalaupun dia terbang pun dia nggak bakalan jauh. Nah, jadi rutin dimainin. Nah, dipegang-pegang ini dia terbang. Kalau dia udah ngerasa terbang juga nggak bisa jauh, dia nggak bakalan mau terbang lama-lama. Rutin digosok-gosok. Jadi diusahakan terus pegangin lagi. Cuma hati-hati dalam tahap penjinakan seperti ini, biasanya kucing. Jadi kalau banyak kucing sangat rawan ya. Bisa-bisa ditangkap kucing, ditangkap sama kucing lebih dulu. Nah, nih. Rutin dimainin. Lama-lama dia capek juga, dia nggak bakalan mau terbang lagi, jadi anteng dia kalau lama. Nah, nih. Jadi rutin dia. Jadi kalau udah capek, lama-lama dia nggak bakalan mau terbang-terbang lagi dia. Selain capek dia kan dingin. Nah, usahakan ketika penyemprotan ini dengan cuaca yang panas, karena kalau cuaca dingin kasihan dia ya, kasihannya kan nggak bisa dijemur. Jadi kalau bisa ya sambil dijemur kayak sambil dimainin biar dia terbiasa sama kita. Dan ini cara seperti ini ya, ini nggak cukup sekali, mungkin harus 1, 2 sampai 7 kali juga harus rutin juga. Nah, jadi rutin seperti ini, dia lama-lama dia bakalan jinak, nggak takut sama orang dan nggak takut sama kita. Bahkan ya lama-lama juga kalau dia udah gacor sama seperti pleci, jadi walaupun kandangnya dipegang, walaupun ada orang, dia tetap mau bunyi. Nah, kalau untuk sedikit tambahan dari saya buat teman-teman semua, kalau misalnya gunting sayap, jadi gunting sayap itu digunting bulu sayap ya, bukan sayapnya yang digunting tapi bulu sayap. Bulu sayapnya digunting supaya dia nggak bisa terbang. Nah, perbedaan gunting bulu sayap antara gunting bulu sayap sama cabut sayap. Nah, kalau pleci sering cabut sayap. Tujuannya kalau cabut sayap itu untuk masteran. Jadi ketika bulu dicabut, sayap bulu dicabut, itu burung akan drop. Jadi dia murung, jadi ditaruh di kandang, di kerodong terus. Nah, jadi biar buat masteran, buat isi materi pleci. Nah, itu nggak bisa buat jinak karena dia ditaruh dalam kerodong, nggak boleh lama-lama dimainin. Kalau gunting bulu sayap untuk penjinakan, jadi digunting supaya dia nggak bisa terbang, mau main-main seperti ini sampai lama, sampai dia tumbuh lagi. Nah, kalau untuk gunting bulu sayap, burung nggak bakalan drop. Jadi burung yang udah gacor, gunting bulu sayap nggak bakalan dia macet, tetap dia gacor. Nah, jadi kalau misalnya dicabut otomatis macet, kalau digunting dia nggak bakalan macet.
Jadi gunting bulu sayap itu untuk penjinakan, kalau cabut bulu sayap itu untuk masteran. Nah mungkin itu aja dari saya buat teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Dan juga para suhu, para master ya, mohon dikoreksi juga apabila ada salah, mohon disampaikan di kolom komentar via WhatsApp atau apapun juga. Nah jadi itu aja saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.